ke depan mas, biar bisa duduk. Enggak, pengen istirahat aja. Deket kok, satu jam nyampe. Assalamualaikum santen Mas Rian, saking Panunggangan. Waalaikumsalam. Liatin depan mas, jauh, gue lagi di belakang. Oke, kemana Jogja? Kalian jadi ke garasi Bimo nggak ntar malam? Ayo ngopi bareng yuk, nongkrong yuk. Nggak ikut Jamas Bismania mas, belum ada undangan, pengen banget ikut. Mas tulisannya Arina rapi banget, bapaknya tulisannya bagus. Udah boleh jamaah sholatnya mas? Boleh. Kan aku mau ke Lombok. Terima kasih mas menginspirasi. Siap. Naik bis apa mas? SR. Ada belakangnya kayak tulisan Purwokerto Bogosari. Betul, betul. Ini bis jurusan Bogosari. Suara decit apa? Ya inilah bis boy. Ini namanya suara per. Gue paling seneng kalau naik bis ada suara pernya tuh paling seneng gue. Suara tarikan mesinnya, tarikan gasnya ya. Di atas tuh terus dengungan AC-nya, dengungan blower AC tuh di atas. Kayak gimana ya? Kayak gimana ya? It's my life, hidup gue. Tujuan akhir mana? Aku pengen ke garasi Bimo dulu, ngecekin armada yang besok buat rombongan, sekaligus silaturahmi. Belum pernah kesana juga kan. Langsung nyimak main game ditinggal demi nyimak Mas Ria. Salam rindu untuk si kecil Mbak Ayu. Tarif berapa mas? 30.000. Gila gue lapar banget sih. Makan apa ntar ya? Ada sate ayam gak ya? Apa ya? Ini sate ayam langganan gue nih di sini. Udah nggak begitu kecil sih, nggak begitu gede-gede sih, kecil-kecil banget, cuman bumbunya lumayan enak. Itu sate ayam sini nih, pojokan Kartosuro ini ada sate ayam kalau malam. Nah ini, nah ini, itu langganan gue tuh, kecil-kecil sih, cuman ada yang ada telurnya juga. Kalau malas ke mana, ke Nonongan, gue di sini. Tapi kalau mau enak mah di Nonongan. Nonongan Slamet Riyadi. Itu sate ayamnya khas Solo banget. Bikin konten garasi Bimo mas? Iya udah. Emang pengen diniatin bikin konten. Bimo itu sumber inspirasi aku bikin wayang di HR tuh. Bimo. OTW kemana mas? Ke Jogja. OTW Jogja. Selamat sore Mas Rian, sore. Mas tutor bikin anak biar cantik dulu, cari jodoh dulu lu, baru mikir bikin anak. Amri mana mas? Sebelah gua. Garasi Bimo Berbah. Oh, nama daerahnya Berbah. Dari tadi dia ngomong Berbah, gua nggak ngeh. Oh, ada daerah namanya Berbah berarti. Ngopi di sini Mas Rian, oh pasti. Mas main KLS besok ada kru 3. Mas aku tuh nggak bawa kaki ya, aku nggak punya kaki. Jadi jangan nyuruh aku kemana-mana. Tergantung ntar yang bawa mobil nganterin aku kemana ya. Gitu. Karena aku emang niatnya besok berangkatnya dari garasinya PO Bimo. Tadinya ya mau ketemu Mas Didit kan ada kendaraan, biasanya jemput apa gimana. Cuman Mas Didit lagi di Ponorogo. Aku tuh ngeteng, kamu jangan nyuruh aku kemana gitu. Sampai ke kelompok juga ikut lah. Gua ajak semua anak-anak. Biar mereka ada kesibukan dan ada hiburan juga. Salam dari Bangka Belitung mas, dan sehat selalu. Amin, makasih banyak mas.
Bayar gak mas? Naik bis bayar lah. Supir map tak siapin mobil mas. Mobil apa? Di mana? Lagi ada project apa mas? Aku nggak ngikutin beritaku. Aku besok ada open trip mas ke Lombok, bawa rombongan privat pabrik 180 orang. Nomedik. Ntar turun di Indomaret setelah KR Kalasan aja mas. Tadi bilangnya nggak tahu, gue sih bilang sama krunya tadi, mas turun di KR Kalasan. Gue nggak hafal daerah situ mas. Naik bis, dengerin suara per, desisan AC, raungan blower AC atas, terus sama tarikan gas suara mesin belakang. Nikmat banget boy, asli nih. Itu ibarat lu makan mie ayam, ayamnya udah ada, sawinya ada, lengkap loh. Berapa hari ke Lombok? Sekitar 3 hari 4 hari mas. Lakonnya podo aku mas, semangat. Apa nih? Ada Avanza kalau enggak, maksudnya buat di mana? Di garasi Bimo ntar. Boleh, ayo ntar kita malam biar bisa jalan-jalan. Boleh. Kalian kalau ada mobil ntar bawa aja. Aku nebeng jalan-jalan ke Jogja. Dari Berbah, dari garasi Bimo ke pusat kota Jogja jauh nggak mas? Berapa menit? BDB gak mas? Bayar. Kalian itu kalau punya temen ada usaha, jangan malah dimintain gratisan. Jangan, itu mindset yang salah mas. Gue tadi maksa bayar, gue suruh bayar. Bapak gue bayar. Digratisin gue gak boleh. Kalian tuh ya ingat-ingat kalau teman kalian ada usaha, itu didukung. Caranya apa? Dibeli. Jangan malah mentang-mentang temen lu minta gratisan, mentang-mentang temen lu minta diskon. Jangan, ntar gak berkembang. Buat di Jogja boleh mas, aku ntar di garasi Bimo, ntar ketemu di garasi Bimo ya. Ntar aku nebeng sampai Malioboro lah, pengen wedangan tengah malam. Krunya tahu sampean mas? Tahu, tadi udah nyampe. Naik bis apa mas? SR Sumerayu. Mas nanti kalau saya main ke garasi Bimo baliknya saya ongkosin ya mas. Maksudnya lu mau ngongkosin gua apa gua suruh ngongkosin lu nih? Assalamualaikum mas Rian Bojonegoro, hadir saya selalu. Siap. Waalaikumsalam. Jalan sepanjang Kartosuro, Delanggu, Klaten, Jogja. Masya Allah, lampu merahnya mas. Ada 278 lampu merah dari Kartosuro sampai Jogja. Salam kenal mas dari Lampung. Siap. Waalaikumsalam. Ufi Muflihah. Masya Allah, ayunin dulu. Info lo kak. Pengangguran jalan-jalan mulu. Iyalah enggak. Mau lo. Pengangguran curhat mulu. Sial, lu lagi di mana enggak? Lagi Tangerang. OTW pundi mas? Ke Jogja mas. Nyari sesuap nasi ya, mencari sesuap sekepal burger. Mas Amri sekarang gimana? Ini Amri di sini. Perang hitung ada 15 lampu merah mas, terbanyak di jalur lintas. Mas 278 lampu merah. Iya saking banyak nih. Kartel makan coklat mangkat. Iya ayo garasi Bimo. Masuk terminal Klaten nggak mas? Nggak tahu. Kayaknya enggak deh.
Ada misi apa mas? Dibilangin gua bawa open trip mas. Alhamdulillah trip perdanaku bersama Nomedic ke Lombok. Tangerang gua Jogja ketemu sama adik tuh yang cewek. Emang lu masih punya adik cewek nggak? Umur berapa? Adik lu yang mana? Gue ingat-ingat dulu nggak? Gue nggak duduk di depan mas, enggak. Gue kalau naik bis kan emang senangnya duduk di belakang. Gue kalau naik bis senangannya duduk di belakang. Hot seat gue tuh malah di depan toilet dulu mas. Soalnya apa, kalau dimundurin joknya nggak ganggu penumpang yang belakang gue. Satu, terus kedua, kalau toiletnya pesing bisa ngarahin krunya buat ngebersihin. Mas nggak pengen kritis bus meneh. Sini modalin. Ads bukan si adik kelas 3C. Ads bukan. Oh, adik. Gue kirain adik lu makan. Oh, adik yang waktu itu ikut reuni ya? Ri, pot ini. Bentar, gue main foto. Dia status OTW Jogja kayak orang-orang. Biasanya belakang gampang mulus mas, enggak juga. Itu kan sugesti ya. Sorry. Nah, Pak Nuri, halo Naf. Sehat-sehat ya Pak Rian. Mas. Iya betul, lumayan lah buat guide asik. Ngapain gua ke Jogja butuh guide? Tongkrongan gua li. Mas Topan sekarang jadi mandor patas, tapi kadang masih jalan doyong. Nomor WA lu DM apa? Oh iya nggak, ntar gua DM. Sudah selalu mas boy, siap. Waalaikumsalam. Bisnya berdecit mas. Mas, bis yang nikmat itu kayak gini. Lu naik bis yang nikmat ala gua kayak gini. Satu, suara per harus ada. Create. Itu ibarat lu lagi di sawah ngedenger suara jangkrik atau kodok ya kan. Atau ketika lu lagi di tepi pantai lu ngedenger desir ombak. Jadi nikmat banget. Atau lu lagi di pegunungan lu ada angin kayak gitu. Itu satu. Terus kedua, erangan mesin. Ketiga, suara blower atas AC ini. 3 suara itu kalau gue nikmatin banget. Pulang kerja hilang capeknya lihat Mas Rian. Orang mau pulang kerja lihat suami capek hilang, lihat gue terus suami lu marah sama gue terus. Ada sama Ahok tuh mas. Ahok di mana? Ahok jalan apa libur sih? Kayak yang lain senyum lu jahat. Create mas, iya lah. Mas ini nge-live yang lain gak keberisikan. Kosong mas. Aku di area aku 2 baris ke depan kosong anak-anak gua. Ada berita apa hari ini mas? Berita apa ya? Berita hari ini kita jalan-jalan. Di kacamata sampean mantul ada cewek. Mata lu berarti bermasalah. Mantul apaan? Jok ini porsi. Suami lagi di Jogja. Oh alah. Agak seru mas, gak buka PO. Mas ikut ngelihat live Mas Rian. Iyo, bis baru mas. Ini baru, masih baru. Dan kalau dilihat dari kaca, jamurnya kaca sama kursi paling nggak di sini 2 tahun 3 tahun ini. Gue tuh kalau naik bis ya, tau nggak seneng apa? Nih ngecekin biaret. Nih kalau krunya males mas, debu mas, minimal kotor.
bersih cuy. Itu sama Ahok komen di mana? Oh iya, mana dia? Ahok kan di Hok. Dra, para kangen aku lah. Caranya apa moro? Mas promosin saya dong Mas, Mitra Trans baru merintis Mas di pariwisata. Oh ya, di mana Mas? Wisata atau biru? Di daerah mana? Assalamualaikum Mas Rian. OTW kemana? Ke Jogja. Aku pengen nongkrong di garasi Bimo sambil lihat persiapan bis buat open trip besok. Assalamualaikum Mas Rian, sehat selalu Mas Rian dari Kemuning Mang Yusuf. Oh siap Mas. Pusakap sekarang banyak serangga, kecoa, semut, nyamuk. Mas, gua harus tahu ya, semua bis yang pakai snack, pasti ada kecoanya. Nah, tapi kalau lu nggak ngelihat ada kecoa di dalam bis, berarti itu krunya bener-bener ngerawat bis, ngejaga kebersihan bis. Karena hukumnya bis yang ada snacknya itu roti remah-remah itu pasti ada kecoanya, menarik kecoa. Jadi tinggal krunya aja. Kalau lu selama ini naik bis kok nggak ada kecoanya, berarti krunya bener-bener bersih orang. Makanya ekstra ngerawatnya banget itu, bis-bis yang pakai snack itu. Jangan akap wisata aja ada kecoanya Mas. Iya. Apalagi kalau bisa ada roti. Kadang penumpangnya juga Mas, makannya jorok gitu loh. Ngasih roti ntar dipeperin. Kadang remah-remahnya nggak dipikirin, main lempar. Gigi gue ini belum oh yes, sorry nggak, bentar. Lupa gue nggak ini gigi baru. Mas Rian coba promosiin Sugeng Rayu, jalur Cilacap Sugeng Rayu mah nggak usah dipromosiin. Siapa sih orang di jalanan ini yang nggak kenal Sugeng Rayu? Sugeng Rayu nggak butuh promosi. Ada Mas Ahok. Iya. Kalaupun nggak ada snack iya. Saya pernah naik bis wisata ada tikus nemplok. Wah kalau itu kebangetan Mbak. Bapak Mas. Ada bis wisata sampai ada tikusnya, kalau itu kebangetan. Asli sumpah kebangetan. Itu saking parahnya. Parahnya bis itu kelamaan nganggur apa gimana, atau mungkin krunya nggak bersih-bersih. Masa iya tikus dalam bis. Diam-diam sama Ahok nyimak Mas. Nggak berani komen dia. Takut diteror apa gimana? Aku pernah Mas naik Arimbi tujuan Jakarta Merak, banyak kecoanya. Ya memang kan gue udah bilang. Bis itu Mas paling gampang dihidupin sama dijadiin rumah sama kecoa. Yang kedua tinggi, butuh darah. Mas jika tak modalin bus tahun 2010 ke bawah buat jalan akap, mau jalan nggak? Kasihan penumpangnya Mas, maaf ya, bukan apa-apa. Kasihan penumpangnya, kecuali kalau dipakai buat buat AKDP jarak-jarak pendek, oke lah. Tapi kalau buat akap, ya maaf, kasihan penumpang. Ahok komen barusan Mas, mana sih? Gue nggak baca ya. Ini HP-nya. Apalagi kalau makan pop mie terus tumpang. Aku kalau foto sama Pak RT, rusuh Pak RT. Kalau wisata bawa orang kampung biasanya jamaah pengajian, terus ya seorang-orang apa namanya RT RW gitu, rombongan di desa gitu. Emang Mas, karena mereka pasti bawa makan dari rumah, tapi ya bukan jorok lah, cuman lebih ke arah ya emang mereka nyamannya begitu. Kalau akap ada tukang cuci, kalau wisata Kerneta sendiri. Mas, tukang cuci itu dicari, ya.
Anak-anak cuci sendiri kok kata. Ntar uang cucinya dikasih sama apa dimakan diambil sama mereka. RTH Bajul Mukti Galian Banyuwangi. Waduh, mas. Tapi sangat. Kata Mas Ahok komennya nggak dibaca. Nggak kebaca mungkin. Gimana manajemennya bis akap memfasilitasi servis makan? Itu kayaknya bukan pertanyaan deh mas. Fasilitas servis makan. Terus ya itu kan tugas perusahaan bis akap. Maksudnya pengadaan fasilitas untuk bis akap. Jadi nggak ada pertanyaan di situ. Kecuali kalau nanyanya servis makannya gimana mas bisa akap lah, itu mungkin nanti baru bisa ada jawaban tambahan. Kerjasama rumah makan atau punya rumah makan sendiri, dijaga mutu, dijaga pelayanan, dijaga kebersihan. Mas di Palembang banyak fans beratmu, kapan main kayak Pastar lagi mas? Iya ya, Pak Taufik mana bisa sakit? Alhamdulillah udah sembuh. Jogja berapa hari mas? Pesawatku besok sore. Kata Mas Ahok kangen kok gak diajak Jogja. Kok gue baca punya lu tapi Ahok malah gak baca ya Pak? Kenapa nih? Mana nih? Ini HP ini agak ini licin. Mas tolong promosiin channel saya Busanter. Bukan udah rame ya itu ya Busanter ya? Badai tidak pulih mas, Jepara. Kok Jepara? Komplek gue, Jogja. Mirip ciri khas Hino Asis. Ini Hino atau 1526? Oh berarti harus ada kerjasama dengan rumah makan. Kalau kita tidak memiliki rumah makan bisa itu. Nanti bikin kerjasama di sana, tentukan menunya, harganya berapa per porsi. Terus ada perjanjian operasional biasanya. Operasional itu kayak bantuan kepengurusan ketika ada kecelakaan, terus tilangan, terus SIM-nya anak-anak habis, itu nanti ada bentuk kerjasama biasanya. Gino mas, oh HP enggak, layarnya yang licin. Ini pakai HP-nya Amri. Gino RK mas, dari suara klakson. Kalian tuh malah lebih cermatin loh daripada gue tuh nggak merhatiin detail kayak gitu. Klakson Gino gimana, klakson versi gimana, itu nggak merhatiin. Pernah denger gak mas PO Sandi Putra pernah punya trayek? Sandi Putra pernah. Tahun berapa itu mas? Pernah mas. Batas yang baru pakai 1626. Betul. Pak Setiaki ini lagi seneng atau lagi nyoba, lagi penasaran sama Mercy. Kemarin di unit-unit terakhirnya udah gunain Mercy. Mas Ahok belum sampean fallback mas. Ntar kalau kebaca komennya dari tadi suruh spam komen lah. Mas kapan Kalimantan lagi? Entahlah. Jogja jangan lali mampir ke Sarkem mas. Pasti kok ke Sarkem. Di depan Sarkem itu ada tempat yang waktu itu pernah gue masukin ke vlog itu loh. Tempat satu ruangan dekat stasiun yang apa namanya, isinya orang-orang wedangan, angkringan semua itu, pindahan dari alun-alun Kidul. Enak di situ, angkringannya enak-enak, kopinya enak. Bus yang kamu naikin ini tarifnya berapa? Aku tadi 30.000 per tiket. Aku 30.000 per tiket. Kalian sinten mas? Sama teman-teman. Wih, astaga.
kantongan joknya bolong dong. Gue nyaruh HP di kantongan jok, malah nggak taunya bawahnya bolong, jatuh. Mak lodat. Tahun 2011-2014 saya pernah depan belakang dari Cirebon bareng Haryanto. Dulu saya kernet ya balapan sebelum kalah saya ke harapan kita. Oh, harapan kita masih tuh mas. Mas kenapa lebih suka duduk di belakang? Dari dulu saya perhatiin Mas Rian duduk di belakang terus. Betul. Satu nyaman mas, nggak terganggu sama, nggak ganggu lebih tepatnya, nggak ganggu penumpang yang di depan. Jadi kalau aku mundurin jok itu enak mas, nggak ngeganggu penumpang di belakang. Terus kedua, bisa ngecekin kebersihan toilet. Kadang kru-kru itu suka entah lupa atau males bersih. Aku pengennya tuh kalau dulu kan kalau anak-anak kerja gitu, ada orang habis kencing apa habis apa pakai toilet itu mereka mulai ngecek. Ya ibaratnya perjalanan dari Kudus Jakarta bikinlah 3 kali ngecek toilet di belakang. Kalian pernah nggak naik bis terus pesing baunya dari belakang ke depan mubal? Pernah nggak? Nyaman nggak sama bau-bau? Gue sering mas. Makanya gue nggak pengen bis kita dulu ada hal-hal gitu. Mas di belakang jok ada yang ngeliatin pakai topi safety. Oh, kamu kok merhatiin aja sih. Gak pengen ngerokok mas emangnya? Nggak tahu lagi nggak mood. Sering banget mas. Jadi gua tuh berdasarkan pengalaman pribadi mas. Jadi apa yang gua nggak suka ketika gua jadi penumpang itu gua jaga. Jangan sampai di perusahaan gua hal itu terjadi sama penumpang-penumpang. Makanya gue selama ini lebih nyaman hidup di lapangan tuh karena kayak gitu. Kita jadi banyak tahu kekurangan diri kita sendiri. Selalu bisa introspeksi, selalu bisa berbenah. Oh ya kurangnya apa. Nggak perlu nunggu dari laporan orang. Lama, telat kadang. Udah telanjur penumpangnya bubar, ya kan? Udah telanjur penumpangnya kecewa, kita baru gerak. Kan percuma. Pernah mas pas naik bis dicepu. Mungkin yang pakai topi itu perusahaan mantan mas. Mas naik bus apa? Mau kemana mas Rian? Ke Jogja mas. Assalamualaikum mas Rian, jalan-jalan kemana? Ke Jogja. Kalian maghriban dulu. Kalau yang udah maghriban aku jamaah. Saya nanti jamaah terakhir aja. Naik skuter aja gitu. Habis saya insya nyusul garasi mas. Oke, aku tunggu ya. Join ya. Yang pakai topi belakang jangan intel bawah hati. Sendiri mas enggak, rame-rame berempat. Yang satu bablas juga. Mas Dan ngerapel jadi kontrolnya SR. Tapi enak tuh, supirannya enak. Rem-remannya enak. Ini kalau ikut HR, tes-tesan HR lolos. Dari tadi gue belum ngerasa kebanting sama sekali. Mas rencananya Mas Rian ke depannya gimana, doain aja. Aku rindu hasil karya Mas Rian, doain aja. Kadang juga kalau saya habis pakai toilet selalu selesai gue semprot karbol yang di toilet mas. Kadang ada karbol. Kadang tuh penumpang nggak sadar mas. Karena mereka kan gunain kencing nih. Maaf kalau cowok kan kencing berdiri ya. Kalau bis di jalan kan gerak-gerak. Mereka fokus nyiramin yang di lubangnya aja mas. Dan cipratan-cipratannya ke kanan ke kiri sama mereka nggak disiram. Kadang tuh begitu ya. SR nyegat di jalan boleh. Kayaknya boleh deh kalau batasan daerah sini. Abannya kikik mas, ya namanya naik bis mas. Lu kalau naik kereta malah gerudak-geruduk bunyi, bukan kikik lagi. Lu kalau naik kereta suaranya gerudak-geruduk. Masih mending naik bis. Sampai mana mas Rian? Delanggu kayaknya nih. Driver air emang rata-rata enak sebenarnya. Mitraku mas ADM ya, iya masih salon nanti tak baca.
Mas nggak pusing sambil live? Enggak, aku biasa baca novel, baca buku di jalan biasa. Tadi Mas Rian nyegat bus di jalan apa terminal tuh. Saya pernah naik bus dari Sumatera ke Jakarta malam-malam air toilet habis ada yang BAB, wah parah kalau itu dong. Kalau itu parah dong. Parah. Iya Mas, kabarnya sehat-sehat. SR di Lontas Jogja Solo nggak boleh cegat di jalan antara jam pagi sampai jam. Oh begitu. Berarti peraturan daerah itu. Biasanya perjanjian sama MPU atau mobil penumpang umum yang ada di jalan ini. Biasanya kayak gitu. Wah, anjir Dokter Chandra ceritanya begituan banget, gue jadi kebayang tuh. Kebayang kalau gue jadi penumpang bis, turun di jalan gue kayaknya tuh. Mas Rian kayak kita nggak dari kecil udah naik bis biasa aja. Kok nggak live di kontennya HR? Maksudnya di YouTube? Jangan. Kalau aku mulai live di YouTube ntar reuploader kasihan, nggak ada sarana nyari pendapatan terus. Maghriban Rian Mas, monggo, aku ntar jam terakhir. Kamu yang mau maghriban. Betul Mas, ada kesempatan pasti. Mas kita ini hafal tahu banget bagaimana cara orang-orang di jalan nyari makan. Nah itu yang pakai topi merah udah bergerak. Harun Masiku ada juga nyariin lu nggak tangkep. Ini kayaknya Bendo apa Karanguni nih? Karanguni. Itu agen kita tuh situ. Dulu gua ngopi di situ. Awas driver tapi ke depan dia udah mau turun gitu. Naik bis apa Mas? Ini Sugeng Rahayu. Bu Alin mana Mas? Alin besok pagi naik Patas jam pertama habis subuh ke Jogja. Ntar aku jemput dia di Jogja. Nostalgia ya Mas? Kagak, emang naik ini, mau naik apa lagi? Agen Mas Rian, oh ya lupa. Agennya Pak Haryanto. Lu ngingetin aja. Posisi Abah Joko. Posisi perjalanan ke Jogja. Bapak-bapak topi merah kagak tahu apa-apa digibahin. Iya. Orang yang penumpang baik-baik ya, nggak tahu apa-apa. Kemarin agen Bendo gantungan WA terus, Mas kapan kesini, kangen gitu. Ini ngelewatin bener, cuman gue nggak bawa mobil pribadi jadi nggak bisa ngambil. Wah gagal move on nih, bukan lagi ngeplay ngaji boy. Naik happy apa enggak? Mas gak ada open trip ke Bromo? Ada. Tenang aja, ntar kita atur. Bromonya kita malah sama Malang, jadi Bromo plus Malang plus Batu Malang. Kita ya karena dulu yang ngebuka, yang bikinin SK kan tanda tangannya gua. SK agen PO Haryanto itu dari ujung barat sampai ujung timur, yang tanda tangan gua SK aja. Gua yang nyari kertasnya, gua yang ngetik, ya maksudnya konsep gua yang ngetikin orang. Gua yang ngeprint, gua yang nanda tanganin, gua yang nyetempel, gua yang ngasihin. Ayo Mas, ada yang Bromo, oke. Tapi Bromo itu agak susah Mas, karena harus pakai jeep, biayanya jadi agak over banget. Mas ada yang mau ngajak kuliner di Mojosari mana tuh? Gue lapar banget tuh. Oh arah Purwokerto sama Mojosari capek deh, gue mau ke Jogja. Arah Purwokerto Mojosari, Mas gue siap selalu. Siap. Wah gila, kayaknya ntar Putra habis jemput gue ajak makan dulu deh, gue lapar banget soalnya.
Combo sate buntel terenak mas. Di mana nih? Mie ayam condong catur mas enak. Oh ya? Yang kira-kira deket sama garasi Bimo atau arah ke garasi Bimo ada tempat makan enak nggak? Rekomendasi dong. Yit gitu iyalah namanya juga bis. Kalau lo naik kereta udah duduk. Kalau naik bis ya kenyit. Bakso Pajero jangan bakso nggak kenyang kok bakso. Mas yang trip Dieng dari Jakarta ada besok itu tanggal 17 sampai 19 ada, udah lumayan yang daftar. Baca di pengumumanku yang aku sematkan di IG-ku yang Rian Mahendra 83. Maghriban dulu mas, monggo silakan, aku ntar jam akhir. Dekat garasi ayam ungkep kayak mas. Oh, sate Kelatak, wah jadi ingat mas Didi. Yang enak tuh Pak Pong itu. Nyedit biasanya Ino mas, Mercy 1526. Tapi ini nggak parah mas, yang lebih parah dari ini banyak. Mas Angan Bali Bangkit, nanti akhir tahun kita ada lagi. Tenang aja. Izin melipir mas boy, siap. Kok belok kiri? Bayar gak mas? Kalau bayar 2 bangku, bayar dong. Cuma 1 bangku. Insya Allah kita ketemu di Dieng mas. Aku harus daftar. Siap, makasih banyak. Ketemu ntar kita kangen-kangenan. Curhat bareng, gibah bareng. Besok di Dieng ngegibah, gue halalin. Kok gue yang halalin? Porsinya kayak bukan berada. Ya emang lagi nih suhu. Mas aja minta mie instan 2 bungkus masih dikatain nyemil. Mas tuh bayar tiket apa bayar dong. Nih dengerin nih, gua ulangin lagi nih, jadi udah ngomong 3 kali 4 kali. Lu tuh kalau punya ada temen punya usaha, jangan malah lu harap-harap dapat diskon apa lu mintain gratisan, jangan. Justru malah bayar tanpa nawar. Tuh kalau temen lu yang usaha lu harusnya begitu. Itu namanya support, mendukung biar temen lu sukses. Jangan malah lu mintain diskon, lu mintain gratisan. Imak dari Magelang mas. Siap. Create ya emang namanya juga bis. Tuh iya. Jangan beli makanan berkas Madiun di Nganjuk mas, pasti kena tipu, dalamnya gak utuh, dibikin kecil-kecil terus dikemas lagi, harganya mehong lagi, mohon dibaca mas. Oh iya, jangan beli makanan berkas Madiun di Nganjuk. Masa mas? Baru tahu aku ada begini. Perasaan gue dari dulu beli brem aman-aman aja mas. Wah ini pengalaman nih. Mungkin kalau ada fotonya di foto mas. Itu plastikannya masih utuh mas. Niat sekali ya. Oh create mas. Gak perlu harga teman. Betul. Lu sama temen lu minta diskonan, minta gratisan. Giliran beli ke orang lain, lu beli full bayar. Sakit hati gak jadi temen? Sakit hati. Coba deh lu punya usaha nih. Usahanya sama kayak yang ada di Indomaret atau ada di mall lah. Kaos sama baju atau mungkin makanan. Temen lu datang. Bro, makannya diskon ya gitu. Ya mungkin lu ngasih-ngasih aja. Tapi begitu dia makan di tempat orang lain terus dia kagak minta diskon, kesel gak lu? Ya gitulah. Anjir lu sama orang yang gak lu kenal aja lu beli kagak minta diskon, kagak minta gratisan. Lu sama teman sendiri malah minta gratisan, minta diskon. Kira-kira lu bakal ada di posisi itu gak? Ya gue ngebayangin begitu. Info Sarkem masih. Mas mau kemana? Mau ke Jogja. Apalagi temen yang deket pas lagi di batas. Tapi pas kita lagi di bawah mereka menjauh, itu teman bikin harga temen nggak semurah diskonan. Jakarta enggak, kadang uangnya sudah dikasih tapi suka dikejar sampai parkiran, uangnya dikembalikan, solusinya gimana? Nah kalau itu beda cerita.
Kalau itu beda cerita. Aku sering banget kayak gitu. Tapi kadang aku datang gitu, ntar ada anaknya tak kasih mas. Uangnya tak kasihkan ke anaknya. Dek buat jajan ya. Biasanya. Andai kata dipaksa banget nggak bisa ya, nggak jadi masalah. Kan gue bilang kalau bisa semampu kalian ngebantu teman kalian, jangan diniatin jadi benalu boy. Nomor platnya berapa? Aduh nggak ngeliat. Bumbu yang nomor makan ya nggak tahu. Mas coba main Stumble Guy. Gue pernah main mas, gue uninstall langsung. Puyang pala gue. Anjir main begituan udah tangan gue jempol semua, pleset mulu. Ada tengkleng gak aja selain aku tengkleng kurang. Kalau tongseng nyoba mau. Mas gimana komentarnya temen yang alasannya belum ambil uang tapi minta dibayarin dulu tapi kebiasaan. Itu kayaknya kelakuan gue deh mas. Gak komentar, pengertian aja, tahu diri aja. Tahu diri kalau temen lu emang lagi gak punya duit. dikemas lagi, kerupus yang ngasih tahu kalau belum di Medion. Dikemas lagi, kerupus yang ngasih tahu kalau beli brem di kalau beli brem di Madiun aja mas. Loh, tadi katanya di Madiun yang dinakalin atau di Ponorogo. Tips main lato-lato mas. Mas lu nggak ngeliat kemarin pas gue main lato-lato kena muka gue buang gue. Gue kagak mau main lato-lato lagi. Kenapa? Enak kayak banget, nyaman banget. OTW Jogja garasi Bimo. Mas kagak gelapan apa pakai kacamata jam segini? Ya kan masih di dalam isi lah asas langsung. Ntar pas turun gue copot. Lagi bukan jam penumpang berarti. Mas kalau kamu bergerak di bidang patas, itu kayak kita nih kayak gitu. Kayak P.O. Haryanto nih dulu. Satu hari kan ada jam pagi 2, terus siang lagi. Ibaratnya satu hari itu 5 jam atau 4 jam. Mas nggak semua itu rezekinya sama mas. Yang paling rame itu cuma di jam ujung-ujung biasanya. Tengah itu cuma pelengkap jam. Jadi bukan berarti kok bis jalan itu harus penumpang penuh terus, enggak, ada jam-jam. Rata-rata oknum yang nge-repack ulang brem yang asli dari Madiun mah gede. Maksudnya gimana? Jadi pelakunya tersangkanya ini daerah Madiun apa daerah Ponorogo apa daerah mana? Apa daerah Nganjuk? Mas info kuda lari ntar malam berapa? Apaan kuda lari? Kalau patah sistemnya setoran apa gimana? Ada yang setoran, ada yang tiket plus setoran juga ada. Tapi rata-rata setoran mas kalau patah. Sugeng Raya mas dia. Sholat maghrib dulu. Monggo silakan. Aku jamaah. Ini terminal Klaten cuy. Cepet amat tuh sampai Klaten ya? Gak kerasa ya. Klaten ini terminalnya bagus banget, gede banget. Cuman sayangnya disposisi susah dijangkau masyarakat lokasi. Nganjuk yang sering banyak oknum nakal. Oh begitu. Jadi kalau belinya di pusat Madiun aja. Oh alah. Jadi maksudnya kalau beli brem Madiun itu yang merek Suling atau merek apa itu biasanya ya itu di Madiun aja, jangan di Nganjuk, jangan di kota lain. Oh alah. Makasih banyak infonya mas. Mungkin bisa dipelajari sama teman-teman yang lain. Bisa jadi info buat teman-teman yang lain. Untuk patah sistem solar cor atau jatah mas? Patas itu rata-rata mereka biasanya jatah. Ada yang jatah, ada yang cor. Kalau di HR itu cor. Sama aja kayak agap, kalau tergantung perusahaannya lebih nyaman mana. Kalau yang bumel itu biasanya cor, beli sebutuhnya. Ada yang sangu juga.
Mas boten mampir silaturahmi ke naik bis orang. Secara lokasi sebenarnya udah tengah mas terminalnya, cuman jalur Klatennya memanjang jadi tersebar lokasi penumpang. Betul. Yang dibutuhkan itu bukan masalah penempatan terminalnya. Benernya terminal di mana-mana itu nggak ada yang salah. Tapi harus dinilai juga daerah yang dinaungi sama terminal itu, mas. Angkutan untuk kesananya, feedernya, itu yang harus dipelajari dulu. Jangan sampai terminal itu didirikan, contoh banyak lah, contoh kasus, gue nggak perlu nyebutin terminal mana aja, dari ujung barat sampai ujung timur. Bukan letak terminalnya yang salah, tapi angkutan feedernya, apa bahasanya feeder itu, pengumpannya dari daerah di mana wilayah terminal itu sampai ke titik terminal. Biasanya lemahnya di situ, makanya terminal itu jadi terkesan disposisi, salah penempatan, salah letak, karena aksesnya susah dijangkau. Ada terminal yang naik angkotnya susah, kudu naik taksi, kudu naik Grab, kudu naik ini. Wah, kan bukan tipikal moda transportasi rakyat banget gitu. Mas, bus akap apa wajib masuk terminal ya? Kadang terminal Jatijajar wajib masuk, jalurnya balik lagi. Itu tinggal kebijakan terminal, mas. Kalau ditanya harus apa enggak, sebenarnya sebenarnya harus, mas. Untuk retribusi kalau zaman dulu. Tapi karena sekarang udah nggak ada retribusi, biasanya enggak harus. Cuman terminal di ujung-ujung itu, terminal OD, kota-kota besar, itu biasanya ngewajibin bis buat masuk. Karena sifatnya mereka juga butuh ramcek dan pendataan. Tapi kalau terminal-terminal lintas, kayak misal bis lu udah di tol nih, lewatin berapa terminal, Cirebon, terus terminal mana, itu nggak perlu. Tapi di OD-nya, di destinasi akhir, sama destinasi keberangkatan, area ujung-ujung trayek itu. Angkutan kota seperti di Solo, betul. Maghriban sih mas, monggo silakan. Saya jamak tanya. Udah tak niatin juga. Tahu niatnya jamak tahir nggak? Niatnya harus di depan ketika waktu maghrib. Nawa itu takhirul maghribi ilal isya'i lillah. Bahasa Indonesia aja, saya niat mengakhirkan waktu maghrib ke dalam waktu isya. Fardu karena Allah, fardu karena Allah. Mas, deneng numpak bis deleng HP enggak, udah biasa. Halo, assalamualaikum. Oh, tak kirim lagi. Ya. Waalaikumsalam. Berapa rakaat mas? Kalau maghrib 3 lah. Maghrib nggak bisa dikosor. Maghrib nggak boleh dikosor. Maghrib sama subuh nggak bisa dikosor. Saya niat waktu maghrib ke dalam waktu isya karena Allah. Betul. Fardu karena Allah. Nah, kalau niat sholat wajib itu harus ada qasdu, ta'yin sama fardiyah. Beda sama sholat sunnah. Kalau sholat sunnah cuma cukup qasdu sama ta'yin aja. Kalau sholat sunnahnya punya waktu. Tapi kalau sholat sunnahnya nggak punya waktu, itu cuma qasdu doang udah boleh. Qasdu itu saya niat sholat itu selesai udah. Kalau sholat sunnah yang nggak punya waktu. Tapi kalau sholat sunnah yang punya waktu harus ada qasdu sama ta'yin. Itu minimal niat. Jadi niat itu juga punya syarat, mas. Punya rukun. Nggak asal-asalan orang niat. Nah kalau sholat wajib itu harus ada qasdu, ta'yin sama fardiyah. Jadi kata-kata fardunya itu, kefarduannya sholat nggak boleh hilang dari niat.
subuh dikosor jadi mau berapa? 1 rakaat. Nggak boleh. Mau kemana mas? Mau ke Jogja. Maaf ya mas, semalam aku datang kemalaman, jenengan pun sehari ada. Nggak apa-apa, motor iya gue nungguin di kamar tapi gak ada yang bangunin. Maaf ya Cil, besok aja main lagi. Nggak apa-apa, aku yang minta maaf ketiduran. Nggak ada yang bangunin anak-anak. Naik Sugeng mas, iya naik Sugeng. Mas, kalau bus Trans Jateng buka jalur Klaten gimana mas? Mereka yang lebih bisa berhak atau layak buat menjawab, mas, berkomentar, bukan aku. Karena hubungannya sama perut orang banyak. Mas doain lancar rezekiku hari ini mas. Aku jualan mie tek-tek di daerah Kerawang. Amin amin mas, ya Allah. Lama banget gak makan mie tek-tek. Jadi pengen. Mudah-mudahan lancar, laris, berkah. Amin. Sampai Prambanan mas. Ini baru lepas terminal Klaten. Mas ada rencana ke Bogor lagi nggak mas? Ada, insya Allah. Berarti nggak ada yang berani bangun. Iya anak-anak ini parah. Mereka masih mau dibangunin nggak enak mas aja. Ada ide menarik mas buat bikin bus. Ada musolanya nggak boleh lah. Boleh juga tuh benernya bagus. Buat sholat lihurmatil waktu mas. Tapi benernya nggak bagusnya begini mas. Nggak bagusnya kok kayak seolah-olah bis itu nggak boleh berhenti untuk sholat dengan proper, dengan layak. Makanya gue anggap nggak bagus. Sholat dihormatil waktu itu cocok kalau misalnya lu naik kereta ya atau naik pesawat, bukan naik bis yang ibaratnya cukup lu ngerem sen kiri terus ngerem lu udah bisa berhenti di depan tempat sholat. Kalau di pesawat ada tempat musolanya, nah itu gue anggap layak banget, bagus banget. Tapi kalau di bis kok kayaknya kesannya malah ngentengin jatuh. Karena bis kan gampang banget, tinggal sen kiri ngerem berhenti. Ada bakmi Jowo di selatan PO Bimo. Oh siap mas, kalau Solo mampir besok boleh banget. Salam saking Wonogiri mas Dian, siap. Mas apa bisa naik bus malam di tepi jalan yang dilalui bus tersebut tapi sudah beli agi? Biasanya kalau ada yang awal, entah penumpang atau agen, biasanya nggak apa-apa. Atau udah tiket agen, ada penanggung jawabnya, biasanya nggak apa-apa. Tapi ya nggak jauh-jauh amat. Sebelum rumah makan biasanya. Kita mampir terus makan bareng. Oh siap, anggar kerja sing tanek, sing tetek. Mas kalau mau nanya ke Jogja lebih dekat lewat Bawen atau Boyolali? Ya lewat Kartosuro oh mas. Aku aja gak berani bangun. Terminal IR Soekarno dekat sama stasiun. Tuh ada Jogja mana mas? Kalau mas Sugeng Dalu mas muji amin amin. Semarang hadir mas ya. 4 kali portal. Emang tuh Pajar Indah tuh portalnya parah. Kalian sholat dulu. Pemalang hadir jadi lapar gue makan nasi goreng Pemalang asli gue lapar banget mas. Anak saya Kevin Kusumo Wibowo hari ini ulang tahun mas, mohon selamat ulang tahun deh Kevin, mudah-mudahan di usianya yang baru bertambah ini hidupnya semakin berkah, semakin bermanfaat, semakin bakti sama orang tua, semakin sayang sama orang tua, jadi kebanggaan orang tua, amin. Kenapa portal ada jadwalnya? Iya, portalnya jadwal karena katanya dulu banyak maling mas di daerah situ. Jadi portalnya itu tanggal-tanggalan. Portalnya ada banyak, buka tutup udah kayak puzzle. Portal ganjil genap. Pengen ketemu bareng Mas Rian di Jogja. Ayo ke garasi Bimo. Kenapa dipecat? Karena saya melakukan kesalahan. Dianggap melakukan kesalahan. Lebih tepatnya dianggap melakukan kesalahan. Tegal hadir Mas Boy. Siap Mas. Waalaikumsalam. Berapa lama Mas di Jogja? Cuman semalam aja. Besok
sore udah terbang ke Lombok. Mau kemana mas? Ke PO Bimo. Mas tolong kasih semangat buat aku. Semangat. Sugeng ini ya mas. Iya betul. Mau kemana mas? Ke Jogja, ya Allah bantuin jawab boy. Kali ya so hadir mas, siap. Ini kelewat aja ya. Malam-malam begini perambanannya nggak kelihatan boy. Mantap mas, mau kerjasama sama Gus Bimo. Ya enggak, emang ya kerjasama mah tetap kerjasama. Maksudnya nggak ada ikatan apa ya, kayak kontrak harus pakai Bimo. Gue nggak mau diikat sama siapa-siapa karena buat gue semua sama. Gitu. Jadi kalau ada rombongan wisata ya gue mau pakai siapa aja bebas. Wah kalau kemalingan rumahnya kakakku yang di perumahan Bolon Colomadu mas habis malam kan. Naik bis gitu apa kok bunyi? Naik bis apa mas kok bunyinya kayak gitu? Lu tuh norak banget sih. Ya namanya naik bis ya ada suara per lah. Kecuali kalau air suspensi. Mending lah lu daripada naik kereta lu gerudak geruduk nggak kelar banget. Ayo. Dulu pernah wisata Karimun pakai bisnya sampai ke Karimun apa cuma sampai pelabuhan aja? Pelabuhan Jepara. Nggak pakai pesonanya Mas Wahid. Mas, rombonganku itu dari Jogja. Kalau aku gunain PO luar kota, ada biaya charge-nya. Paham? Itu charge-nya doang berangkat dari Semarang ngambil Jogja nggak cukup 1 juta. Gitu. Mas Prambanan nek malam pakai kacamata hitam tambah hitam jadi. Agak lewat mas, nanti turun di Giwangan aja mas, silakan hubungi mas. Enggak, aku turun di ini di KR Kedaulatan Rakyat, dijemput sama Mas Putro di situ. OTW garasi tuh mas. Iya mas, OTW garasi Bimo. Kirain pakai Putra Remaja. Maghriban sih, monggo silakan. Awas mas, nanti anak relevan marah mas bilang gitu. Gua bukannya menghina kereta, maksudnya itu ngebandingin yang namanya transportasi itu pasti ada suaranya. Beda kalau lu naik Mercy boy, kedap suara. Naik bis kriet-kriet, naik kereta gudak-guduk, naik pesawat nging begitu. Nging. Ayo. Enggak turun FPBU kali satu aja mas, belum enggak ya. Enggak tahu yang jemput, aku dijemput sama Mas Putra mas. Dampit hadir mas di jadi monggo. Depan bentar lagi. Ikut boleh. Aku dari tadi udah ngajakin kalian yang pengen nongkrong bareng di garasi Bimo habis sisa. Ini gue dateng bakal makan dulu, lapar banget. Nggak tahu ntar gue pengen ngajak Mas Putro makan di mana. Gue makan tadi pagi doang. Tadi malam. Jam 2 malam. Jam 2 jam 3. Pengen memulai usaha di bis tapi nggak punya pengalaman sama sekali. Pengalaman pertanyaannya agak ditunda dulu, pertanyaan tentang pengalaman. Pertanyaan pertama dulu aja, ada modalnya nggak? Nah, ada kapitalnya nggak? Kalau ada, nah, ngobrol kapan-kapan sama. Atau banyak lah belajar dari rekan-rekan, dari bukannya kita ini kayak aku, Mas Ani, Mas Antoni, terus teman-teman yang lain juga selalu nunjukin kalian bagaimana sih usaha bis itu lewat YouTube, lewat apa. Emang nggak ada penumpang lain, kok bebas banget ngomongnya. Suaraku nggak kenceng satu. Kedua, 2 seat di depanku, 2 sampai 2 ini kagak ada orang. Jadi tenang aja. Saya ini penumpang yang selalu memikirkan kondisi penumpang yang lain. Makanya aku milih belakang. Biar nggak bete, tahu-tahu nyampe. Kan enak, nggak kerasa. Mau kemana mas? Mau ke Jogja. Aku gue kayaknya dulu pernah makan
di Jogja itu sop kaki kambing.